Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa STEMIK Royal Kisaran. Pada kali ini kita mengadakan untuk perkuliahan pada materi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, di mana pada kali ini kita akan untuk menerangkan tentang sistem pendukung keputusan. Jadi pada kali ini kita akan menerangkan seperti apa sistem pendukung keputusan atau sistem pengambilan keputusan. Bisa dilihat dari secara umumnya, yaitu sistem berbasis komputer yang interaktif yang membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terstruktur. Jadi secara khusus, kalau dia suatu perusahaan, jika dia seorang pimpinan atau manajer ataupun sekelompok pimpinan, dia akan mengambil solusi untuk penyelesaian masalah sehingga mendapatkan keputusan ataupun solusi yang terbaik. Kemudian metode yang kali ini yang kita akan diskusikan adalah metode AHP. Ini salah satu sistem ataupun metode dalam sistem pengambilan keputusan menggunakan metode analytical hierarchy process. Pada sebelumnya itu dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Dan metode ini mempunyai multi kriteria, ada beberapa kriteria, kemudian ada beberapa alternatif yang nanti akan dilakukan sehingga akan mendapatkan suatu solusi ataupun penyelesaian akhir yang terbaik dari beberapa yang sudah diambil, beberapa kriteria dan beberapa alternatif. Kemudian dalam pemasaran yang secara kompleks, sehingga kita perlu angka-angka atau nilai yang kita masukkan sebagai angka-angka perbandingan. Ada perbandingan dari satu kriteria dan kriteria lain, dan juga beberapa alternatif yang juga kita perbandingkan antara satu dengan yang lain. Jadi gambarnya seperti yang kita lihat pada slide itu, seperti apa hierarki pada metode AHP. Itu ada goal tujuannya, kemudian ada beberapa kriteria, dan juga ada beberapa alternatif. Kemudian dalam nilai secara hierarki itu ada nilainya, ada kita dapatkan itu 1, 3, 5, 7, 9. 1 itu sama-sama penting, ketiga sedikit penting, 5 lebih penting, 7 sangat penting, dan 9 mutlak penting. Inilah kita perbandingkan antara kriteria satu dengan kriteria yang lain, dan juga alternatif satu dengan alternatif yang lain. Apakah kriteria satu itu lebih penting, apakah sama-sama penting, apakah lebih penting atau sangat penting, atau mutlak penting dari kriteria yang kita akan perbandingkan. Jadi nilai 2, 4, 6, dan 8 itu ada nilai diantaranya. Kalau dia 1, 3, berarti 2 itu dinilai antara 1 dan 3. Jadi dia nilai antara sama-sama penting dan sedikit penting. Keterangannya bisa dilihat, perbandingan antara nilai, kemudian keterangannya ada di dalam slide yang kita lihat pada berikut tersebut. Kemudian kita buatkan ini aplikasi support decision atau support decision system yang sudah saya berikan kepada para mahasiswa. Ini akan kita coba untuk mengimplementasikannya sehingga bisa mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan sistem pengambilan keputusan atau sistem pendukung keputusan dengan menggunakan aplikasi support decision, sehingga kita bisa mendapat penilaian dan perankingan terhadap beberapa kriteria dan beberapa alternatif. Contoh soalnya bisa dilihat. Di sini saya buatkan bahwa Budi
dia ingin membeli jam yang baru. Alternatif yang akan mau dia beli, mereknya adalah Alpha, Casio, dan Citizen. Itu ada 3 merek yang akan mau dia beli. Memang ada merek yang lain, tapi dalam soal kita buatkan alternatif yang akan dia beli 3 buah jam. Di samping alternatif yang mau dia beli, dia punya kriteria tersendiri. Apa yang harus dia beli dari 3 jam tersebut? Dia mempertimbangkan ketika dia akan membeli, dia menilai pertama itu adalah harganya bagaimana antara satu dengan yang lainnya, kemudian bagaimana sistem operasinya, kemudian teknologi jam itu seperti apa, dan desain. Ada 4 kriteria yang diinginkan, yang mana yang dia perbandingkan sehingga dia mendapatkan suatu yang nilai yang lebih antara satu kriteria dengan kriteria yang lain. Dan itu akan nanti diproses juga pada alternatif sehingga dia akan mendapatkan jam. Apakah dia nanti solusi terakhir mendapatkan jam yang merek Alba atau Casio ataupun Citizen. Jadi dari permasalahan tersebut, maka buatlah secara hierarki dan perbandingan dengan menggunakan aplikasi support decision sehingga diperoleh hasil priority dari pemilihan jam yang tersebut. Nanti kita bisa lihat rankingannya berdasarkan harga, mana jam yang rasanya paling bagus atau paling tinggi nilainya, kemudian apa dari sistem operasi perbandingannya, dan dari sistem teknologinya seperti apa, dan desainnya, sehingga dia akan mendapatkan dari keempat kriteria mendapatkan alternatif jam yang akan dia pilih. Kemudian kita bisa lihat di sini perbandingannya adalah untuk perbandingan kriteria antara kriteria harga, sistem operasi, teknologi, desain. Di sini kita bisa lihat untuk harga dengan harga itu karena dia sama tetap nilainya 1, sistem operasi dengan sistem operasi adalah 1, teknologi dengan teknologi pertemuannya adalah 1, juga desain dengan desain adalah 1. Kemudian pada harga dengan sistem operasi nilainya 4. Jadi nilai 4 itu adalah harga dari harga. Ketika dibandingkan harga dengan sistem operasi, maka nilai harga itu 4. Kalau kita 4 bisa lihat nanti di sini nilainya ya. Di sini nilainya ini adalah, jadi dia di antara 3 dan 4, antara sedikit penting dan lebih penting. Itu nilainya. Begitu juga yang lain. Kemudian kita contohkan juga antara teknologi dengan sistem operasi. Di sini adalah 6. Angka 6 itu adalah angka untuk teknologi. Kemudian di sini ada angka 5. Sistem operasi kita bandingkan dengan desain, bahwa ketika sistem operasi dibandingkan dengan desain, maka dia 5 itu adalah sangat penting sistem operasi yang dia inginkan dibandingkan desain. Jadi dia mementingkan sistem operasi itu sangat penting dibanding desain. Jadi dia buat nilai 5. Ini 3 itu antara desain dengan teknologi, berarti dia memperbandingkan untuk kriteria bahwa dia menginginkan desain itu agak penting, lebih penting dibanding dengan teknologi. Jadi berarti dia desain diutamakannya dibanding teknologi, nilainya 3. Itu untuk kriteria. Kemudian untuk alternatif, begitu juga antara alternatif untuk harga. Di sini Alba dengan Alba 1, Casio dengan Casio 1, Citizen dengan 1. Tetapi ketika ini ada nilainya 4, ketika menurut harga Alba dengan Casio, dia mementingkan Alba itu dari segi harga dibandingkan Casio. Berarti dia mementingkan harga di Alba itu lebih penting dibanding dengan Casio. Kemudian juga ini angka 6, berarti Citizen itu lebih mementingkan dibanding Alba dari harga ya. Kemudian juga 5 di sini juga Citizen itu sangat penting dibanding Casio. Ya, jadi di sini perbandingan. Kemudian dari segi teknologi juga demikian. Ini ada Alba dengan Casio 6 itu nilai Alba. Kemudian Casio dengan Citizen 5 ini adalah nilai Casio. Citizen dengan Alba, Citizen itu adalah nilai 3 dibandingkan dengan Alba. Kemudian dari segi sistem operasi, di sini Casio nilainya 6 dibanding Alba. Kemudian di sini Citizen nilainya 4 dibanding Alba. Dan sini adalah Citizen nilainya 5 dibanding Casio dari sistem operasi. Kemudian yang keempat adalah
perbandingan desain. Ternyata dari segi desain bahwa Alba itu nilainya 4 dibandingkan Casio. Itu menurut perbandingan dia ketika melihat itu dia perbandingkan. Juga di sini Casio dengan Citizen juga nilainya 5, Casio nilainya 5. Alba dengan Citizen 2. Jadi di sini mahasiswa juga bisa mendapatkan perbandingan itu dengan melihat, apabila dia melihat suatu handphone, dia bisa berbandingan merek ini dengan merek ini, harga ini dengan harga ini, teknologi ini dengan teknologi, sehingga dia bisa dapatkan perbandingannya untuk bisa mendapatkan nanti akhirnya sebagai solusi yang mendapatkan merek mana yang rasanya yang lebih rankingnya nilai lebih tinggi dibanding yang merek yang lain. Ini dia kalau kita udah menggunakan aplikasi support decision seperti ini. Ada goal, sini ada membeli jam baru, kemudian kriterianya ada harga, sistem operasi, teknologi dan desain, kemudian alternatifnya adalah Alba, Casio dan Citizen. Ya, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pada perkuliahan pada pagi ini. Semoga bisa bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan lagi pada video saya yang lanjutannya untuk mendapatkan bagaimana cara menjalankannya dan mendapatkan akhirnya. Dan nanti pada sesi akhir nanti saya berikan tugas untuk mahasiswa bisa menjalankannya. Demikian saya sudah sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.